Oke, baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua yang hadir di channel ini dan juga Pak Doni sebagai narasumber pada siang hari ini. Oke, untuk itu mungkin kita di sini di acara melampaui angka ini akan membahas banyak sekali tentang audit, terutama karena memang sesuai dengan mata kuliah kita, audit informasi. Jadi kita akan mengulik, mengupas tuntas hingga akhirnya seperti apa sih audit informasi ini dan kita dapat wawasan tentang audit informasi langsung dari Pak Doni sebagai internal audit di suatu perusahaan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke narasumbernya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Anggara. Di sini saya sebagai host yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga 1 jam ke depan dan juga ada co-host kami. Perkenalkan, saya Resabella. Di sini saya mendampingi host sebagai co-host pada acara pada siang hari ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja nih. Sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, Pak Doni, Hmm. nama dan pekerjaannya. Oke, terima kasih ya Mas Arya sama Mbak Resa udah mengundang saya ke podcast apa namanya melampaui angka ya. Ini juga saya apresiasi sekali ini undangannya oke gitu ya dan saya bersedia untuk ikut dalam acara diskusi atau ibaratnya podcast ini. Nama saya Doni Sadono, saya aktif sebagai internal audit di PT Adaro Energi Indonesia. Jadi kalau teman-teman itu tahu ada perusahaan namanya perusahaan batu bara gitu ya, salah satunya adalah Adaro Energi Indonesia. Saya aktif di sana sebagai internal audit. Pengalaman saya juga di internal audit itu udah cukup lama ya, sekitar hampir mungkin 17 tahun. Saya tuh masuk itu 2007. Pertama kali pengalaman itu di Astra Internasional, tapi divisinya adalah Honda. Kemudian beberapa kali juga pindah perusahaan gitu ya, tapi juga sebagai internal audit. Jadi memang kalau kita hitung gitu ya pengalaman internal auditnya di saya sendiri sudah mencapai ya 17 tahun dan beda-beda industrinya. Yang pertama dari industri retail gitu ya, manufacturing, FMCG, kemudian ada juga shipping gitu di Samudra Indonesia dan terakhir di energi di Adaro Energi Indonesia ini. Seperti itu kali ya perkenalan singkatnya ya. Oke, baik. Salam kenal sebelumnya Pak Doni dari kami sebagai mahasiswa Manajemen Informasi Sekolah Tinggi Multimedia. Oke, mungkin kita agak sedikit lanjut ke pembahasan nih terkait biasanya teman-teman di perkuliahan itu masih bingung nih sebenarnya pekerjaan audit itu seperti apa sih gitu kan. Kayak Hmm. apakah cocok untuk gadget untuk zaman-zaman kami kan sekarang atau masih berlaku karena kan banyak sekali gadget yang sekarang lebih memilih di startup ataupun di Mm-mm. company-company yang sedang berjalan di konten kreator kah atau sosial media dan sebagainya. Nah, mungkin bisa sedikit jelaskan sih Pak, maksudnya dimaksudkan dengan pekerjaan audit itu seperti apa sih Pak? Oke, sebenarnya kebingungannya itu sih wajar ya. Pada saat saya kuliah juga saya nggak begitu paham apa sih mengenai auditor gitu ya. Dan kemudian juga ada tawaran kayak internal auditor ini apa lagi gitu ya. Jadi memang pengalaman saya itu memang tahu auditor itu ya learning by doing. Saya masuk dulu, kemudian juga saya belajar ketika ya saya mulai bekerja gitu. Jadi kalau simpelnya memang pekerjaan auditor itu banyak kayak misalnya mengecek-mengecek lah ibaratnya gitu. Melakukan review, mengecek gitu. Kemudian juga melakukan kayak rekonsiliasi, kemudian juga kita banyak berdiskusi. Tapi intinya kita pada saat audit itu kita melakukan apa ya ibaratnya review apakah suatu standar dari perusahaan misalnya ada SOP gitu ya, ada prosedur, ada kebijakan gitu ya. Bahkan juga nggak cuma kebijakan dari internal saja, misalnya ada juga policy atau enggak misalnya dari government policy gitu ya. Apakah kesesuaiannya atau implementasinya di lapangan itu sudah sesuai atau belum? Dan di luar itu kita juga mencari area-area improvement di mana misalnya suatu proses
Misalnya ada satu proses, kita lihat nih satu proses namanya end to end. Apakah bisa dilakukan improve efisiensi sama efektivitasnya. Jadi kita juga bilangnya nggak cuma sebagai kayak polisinya melakukan pengecekan-pengecekan ada yang salah, ada salah, tidak seperti itu. Tapi juga kita beyondnya adalah sebagai konsultan. Jadi sebagai partner dari teman-teman kerja kita sendiri, gitu ya, melakukan apa ya overview juga melihat apakah dari proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman kita gitu ya bisa dilakukan improvement supaya prosesnya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Jadi seperti itu. Cuma definisinya memang kalau dari internal audit itu ada juga kita bisa mengacu ke IIA kayak Independent and Objective Assurance mungkin bisa dicari sendiri gitu ya. Tapi kalau secara singkatnya apa yang dilakukan secara sehari-hari itu ya mungkin seperti itu aja. Jadi saya membicarakannya sebagai praktisinya saja gitu ya. Apa sih yang dilakukan auditor jadi seperti itu. Oke, mungkin itu secara praktiknya seperti itu ya Pak. Mungkin karena kita sedang belajar secara teorinya, jadi kita tahu nih apa praktiknya seperti apa tentang audit ini. Silakan, Reza. Untuk selanjutnya mungkin setelah kita mengetahui apa itu audit sih, pekerjaan tuh ngapain aja sih. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri boleh sih menjelaskan prosesnya. Jadi seumpama dalam mengaudit seorang karyawan itu kira-kira proses awal sampai kemudian bisa menganalisis hasil audit dari karyawannya itu seperti apa? Oh, kalau proses auditnya itu berarti dari awal sampai akhirnya gitu ya. Berarti prosesnya kita sekarang metodologinya banyak yang dipakai adalah risk based audit. Jadi audit berbasis resiko. Jadi memang awalnya itu kita melakukan analisis atau assessment dulu nih dalam suatu perusahaan atau suatu proses gitu ya atau suatu entitas gitu ya. Kita lihat resiko mana yang paling besar. Jadi baratnya kita ngecek dulu nih. Misalnya satu perusahaan kita anggaplah perusahaan manufaktur gitu ya. Oh, prosesnya dari proses apa saja sih? Oh, dari proses pembelian, proses produksi gitu ya, proses penjualan. Nah, itu kita petakan dulu proses-proses yang ada di perusahaan itu tuh seperti apa. Nah, hasil dari asesmen kita sudah mengerti suatu prosesnya, kemudian kita nilai di mana ada risikonya. Nah, jadi risikonya kita petakan dulu nih. Oh, ini ada risikonya di tempat misalnya pembelian, negosiasi harga, pencarian vendor. Nah, itu risiko-risikonya seperti apa kita petakan dulu. Nah, kemudian baru kita mulai melakukan apa namanya analisis kontrolnya seperti apa. Tapi kalau mau tahu mengenai proses dari awalnya di internal audit itu ada proses yang namanya annual risk assessment. Jadi setiap tahun gitu ya, setiap tahun itu kita lihat dulu nih satu perusahaan tadi gitu ya punya proses apa saja, kita petakan dulu, kemudian resiko-resiko yang besar seperti apa gitu ya. Baru nanti kita akan hitung nih. Nah, penghitungan resikonya sendiri juga ada basisnya. Jadi kalau resiko itu kita ngitungnya berdasarkan dari impact dan likelihood-nya. Seberapa sering dan seberapa besar dampaknya, kayak gitu. Nah, setelah kita petakan yang tadi, misalnya kita sudah tahu yang mana-mana aja, baru kita hitung tuh resikonya seperti apa. Bisa kualitatif ataupun kuantitatif. Seperti itu. Jadi kalau di awal-awal tahun, kita mau lihat nih proses-proses mana, atau kalau misalnya perusahaannya besar, kayak beberapa perusahaan yang saya banyak pengalaman ada perusahaan yang sifatnya kecil gitu ya, ada juga yang size-nya juga besar gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang besar holding itu jatuhnya ke entitasnya dulu nih. Entitasnya mana-mana saja kita lihat dari laporan keuangannya seperti apa, kemudian sizing-nya dia berapa revenue-nya gitu ya, berapa misalnya cost-nya, kemudian macam-macam prosesnya kita petakan dulu. Nah, kemudian kita juga berbicara dengan manajemennya, dengan board of directors-nya, sampai kita tahu, oh resiko dalam perusahaan ini seperti ini. Nah, nanti kita ranking tuh, Mas Reza sama, Mas Arya dan Mbak Reza, kita ranking dulu nih. Di mana yang paling tinggi resikonya. Nah, nanti kan kita petakan dulu resikonya, kemudian baru kita lihat, oh ini layak buat diaudit, oh ini buat layak diaudit. Nah, itu dalam 1 tahun, jadi kita punya time horizon-nya, kita akan mengaudit beberapa misalnya kan dari suatu holding perusahaan, oh ini kita melakukan audit di perusahaan ini, perusahaan entitas 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Nanti kita akan apa namanya bagi-bagi. Nah, ketika
pelaksanaannya beda lagi. Oke, ya misalnya entitas satu kita diaudit di kapan? Misalnya kita audit di bulan Januari sampai dengan misalnya let's say 2 bulan Februari. Nah, nanti perusahaan B di eh, selanjutnya adalah di Maret April. Terus kita petakan sambil juga kita menghitung resources-nya. Nah, ketika mulai audit nanti ada juga proses yang namanya kayak preliminary survey dulu. Kita misalnya kita belum tahu nih prosesnya di perusahaan itu seperti apa. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kita belajar dulu nih. Kita ngobrol gitu ya. Kita coba cari best practice-nya di luar atau teori-teorinya seperti apa. Kemudian kita lihat di dalam seperti apa. Kita ngobrol, kemudian itu ada proses namanya walkthrough. Kita sudah mempelajari prosesnya, kita tahu, baru kita assess lagi nih risiko-risikonya. Oh, nanti kalau kita ngaudit misalnya di satu perusahaan A, oh procurement-nya yang misalnya yang perlu kita audit. Oh, proses procurement seperti apa? Bagaimana pemilihan vendor tadi, pitching-nya, penentuan harganya, decision making-nya kayak gitu ya, sampai barang itu diterima prosesnya seperti apa. Nanti ketika sudah kita petakan seperti itu, baru kita sudah paham semua, preliminary surveinya sudah selesai, baru kita melakukan audit planning. Nah, planningnya itu kita bisa bilang nih, oh auditnya mulai dari kapan sampai kapan, resource-nya berapa orang, budgeting orangnya apa namanya main days-nya berapa lama gitu ya. Nanti akan kita apa namanya lakukan di masa-masa planning itu. Ketika sudah planning, kita bisa masuk ke fase field work-nya. Nah, sebelum fase itu kita ada juga fase kayak bilangnya adalah opening meeting dulu. Jadi antara auditor dengan auditinya sama-sama paham nih apa yang akan dilakukan oleh auditornya dan tujuannya apa, objektifnya apa, kemudian scopingnya apa, kemudian langkah-langkah yang dilakukannya apa gitu ya, sama nantinya report itu akan didistribusikan kemana aja. Nah, bedanya kalau yang namanya audit itu beda dengan namanya review gitu ya. Kalau audit itu pasti eh, berperan dengan eh, apa ya, 3 orang lah ibaratnya. Ada yang sebagai auditornya, ada auditinya, sama nanti yang penerima reportnya gitu ya. Jadi beda kalau review itu ya cuma berinteraksi dengan dua saja gitu ya, antara yang mau direview dengan auditornya. Kalau ini harusnya bertiga gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah tadi sampai di opening meeting sudah paham semuanya, baru kita melakukan field work-nya. Nah, di situ tuh kita melakukan eksekusi yang namanya audit program. Nah, audit program ini saya agak lupa di apa namanya disebutkan di awal. Pada masa planning tadi kita buat yang namanya audit program. Ketika sudah assess segala macam resikonya muncul, baru kita melakukan tuh nanti cara mengauditnya seperti apa. Ambil data misalnya gitu kan, tes seberapa sampelnya berapa kayak gitu-gitu. Nah, itu sudah dibikin pada saat pembuatan audit program itu. Nah, di Fieldwork itu akan menjalankan audit programnya. Jadi kalau kita butuh misalnya observasi ke lapangan gitu ya, kunjungan ke lapangan, site visit gitu ya, kemudian juga melihat misalnya kalau mau ngelihat jumlah barangnya, misalnya kita audit tadi motor gitu ya, kita lihat motornya ada apa enggak gitu ya, berapa jumlahnya. Misalnya di sistem dia bilang, oh di sini ada 50 motor, ya kita hitung bener gak ada 50 motor gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi setelah hasil dilakukan field work itu, baru kita prosesnya akan konfirmasi terus tuh dengan masih apa namanya auditinya, dengan PIC-nya. Misalnya kita tadi ngecek motor ya dengan PIC yang bagian gudangnya gitu ya. Kalau kita tadi kalau ngomongin procurement, dengan bagian procurementnya kita ngobrol gitu ya. Kalau ada deviasi, misalnya ada hal-hal yang sifatnya kok beda dengan SOP-nya, kita cari tahu kenapa bisa berbeda. Kemudian kok ada misalnya hal-hal yang nggak diatur dengan SOP misalnya gitu ya, tapi kita tahu ini seharusnya bisa lebih efisien atau bisa lebih efektif gitu ya. Nanti kita juga tanya bagaimana kalau prosesnya seperti ini ditawarkan. Jadi ada proses konfirmasi, proses argumen gitu ya, proses diskusi yang panjang pada saat fieldwork. Ketika sudah agree, baru kita melakukan yang namanya closing meeting. Tapi sebelum itu kita jujur aja kita harus bikin dulu yang namanya reportingnya dulu. Setelah fieldwork selesai, kita buat reporting gitu ya. Nanti baru hasil semuanya itu kita lakukan apa namanya closing meeting dengan PIC-nya sampai dengan level direksi seperti itu. Ketika sampai selesai setelah itu final, setelah itu keluar semua laporannya gitu ya, sudah dikonfirmasi, nanti selanjutnya kita tinggal follow up
apakah rekomendasi audit itu sudah dijalankan atau belum. Seperti itu, jadi setiap tahun atau setiap proses audit akan selalu seperti itu, repeatable aja gitu ya. Tapi memang proses atau tema-tema auditnya saja yang perusahaan yang besar gitu ya, itu cakupannya sangat banyak sekali gitu ya. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya cabangnya banyak, nah itu juga audit programnya sama gitu ya, tapi kunjungannya itu bisa berbeda-beda di daerah-daerahnya. Kayak pengalaman saya, salah satu perusahaan otomotif gitu ya, itu bisa juga kunjungan ke beberapa daerah gitu, kayak misalnya ke Makassar, Jakarta, misalnya sampai Sumatera gitu ya, Palembang. Nah itu bisa jadi yang dilakukan sama, tapi karena culture-nya berbeda gitu ya, yang dilakukan. Jadi case-nya tuh unik-unik gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu memang kalau secara teoritikal seperti, tapi pada saat implementasinya itu memang kita sesuaikan dengan perusahaannya, dengan culture-nya, dengan environment-nya, dengan juga judgement-nya dari auditor itunya sendiri sih. Seperti itu sih. Wah, berarti banyak sekali apa ya rancangan-rancangannya, planning-planningnya ya Pak untuk menciptakan kayak oh ini perlu diaudit dan tidaknya seperti itu. Terus tadi kan Bapak udah banyak banget pengalamannya nih. Nah, untuk kira-kira menjadi auditor itu sendiri tuh harus punya skill seperti apa sih Pak untuk kami sebagai mahasiswa yang memang pengen mencoba untuk jadi audit atau kan nanti ketika setelah lulus di perusahaan ditempatkan di audit itu kira-kira kita harus memiliki skill yang seperti apa sih Pak? Nah, ini menarik nih. Dulu ya yang kebanyakan yang saya tahu gitu ya, auditor itu banyakan dari jurusan akuntansi gitu ya. Tapi perkembangan sekarang itu justru kayak tim saya itu bahkan lebih banyak yang non akuntansi. Jadi kalau kita ngomongin skill apa yang dibutuhkan auditor, saya sih bilangnya adalah lebih banyak ke soft skill-nya ya. Kalau soft skill-nya tuh kayak kita tuh komunikatif gitu ya. Jadi kita bisa approach dengan banyak orang. Karena nanti auditor itu bisa ketemu dari level yang paling bawah gitu ya. Bahkan kalau kita ngobrol itu bisa dengan supir gitu ya, dengan supir, dengan pokoknya di low level yang apa namanya dalam suatu hierarki perusahaan ya, dengan supir, dengan satpam, macam-macam gitu ya, dengan staff level apa, sampai nanti kita juga ngobrol dengan levelnya yang paling tinggi, direksi gitu. Jadi otomatis skill komunikasinya itu juga harus tinggi gitu ya. Beda loh dengan ngobrol dengan direksi, dengan directors, dengan ngobrol dengan yang misalnya pelaksana di bawah gitu ya. Itu sangat-sangat berbeda. Jadi nanti harus ibaratnya lebih komunikatif atau lebih atraktif gitu ya, cara pembawaannya seperti apa. Nggak harus orang yang ekstrovert gitu ya. Memang ada penelitian harusnya gimana nih, ekstrovert atau introvert gitu. Kalau ada jurnal pembacaan juga kayak gitu. Introvert pun juga bisa, tapi memang skill ini gitu ya harus dipelajari apa namanya oleh masing-masing auditor. Yang kedua yang paling penting juga itu adalah continuous learner. Artinya auditor itu sangat dinamis. Kayak di tempat saya bekerja, perusahaan saya pertama dari retail gitu ya ke FMCG, manufacturing, perusahaan pelayaran, sama sekarang perusahaan energi. Bayangin kalau misalnya eh, kita tim produksi gitu ya, tim produksi di perusahaan manufacturing, tiba-tiba diterima kerja di perusahaan energi, itu totalnya beda gitu ya. Tapi kadang-kadang itu adalah menjadikan dia tidak bisa pengalamannya karena nggak punya pengalaman di perusahaan energi. Apalagi kalau perusahaan misalnya dari manufacturing masuk ke shipping, beda cara apa namanya experience-nya beda. Beda dengan auditor. Auditor yang cari adalah pengalaman auditor seperti apa. Karena apa? Pindah-pindah perusahaan, auditor itu harus belajar. Jadi ketika saya pindah dari beberapa perusahaan gitu ya, itu yang dibawa adalah skill auditnya. Karena auditnya cara pengecekannya, kemudian cara apa namanya melakukan auditnya itu berkembang, tapi kita bisa ngimbangin aja gitu ya. Oh ternyata misalnya di manufacturing cara ngeceknya misalnya, oh ada misalnya barangnya, ada inventorinya, kita cek inventory. Nah kita pindah ke perusahaan shipping, kita cari, oh kok nggak ada inventorinya. Kita bawa inventory orang gitu ya, kalau kita perusahaan pelayaran gitu ya, oh kita bawa inventory orang, kita bawa kargo orang.
Jadi revenue-nya juga beda ininya apa namanya perolehan revenue beda, kemudian cara pengecekannya beda. Nah, itu kita harus belajar seperti apa. Kita lihat lagi SOP-nya seperti apa, best practice-nya seperti apa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang apa namanya berminat menjadi internal audit harus punya skill yang namanya continuous learner kayak gini nih. Jadi harus harus tetap belajar terus gitu ya. Jadi memang kayak teman tim saya yang saya tadi cerita adalah dulu hanya banyak akuntansi, ternyata sekarang itu banyak dari teknik juga gitu ya. Karena apa? Ketika orang teknik belajar akuntansi bisa juga. Orang akuntansi belajar teknik juga bisa. Jadi ketika kita masuk dalam suatu audit gitu ya, kita mempelajari. Jadi tugasnya adalah kita justru terus apa namanya belajar gitu. Jadi kita harus tahu dan kita harus ngerti. Jadi banyak-banyakin punya teman gitu ya, banyak-banyakin punya network gitu ya. Kita mau ini kalau di perusahaan gini kayak gimana sih caranya kayak gitu-gitu tuh kita belajar meskipun kayak saya punya pengalaman banyak di audit, tapi kita ketika pindah lagi ke perusahaan atau misalnya sekarang perusahaan saya gitu, kita belajar dari nol lagi, kosongin aja pikirannya. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan di perusahaan lama kadang-kadang itu teknik auditnya kepake, tapi prosesnya beda. Jadi itu yang kita sesuaikan kayak gitu. Nah, hard skill-nya juga nggak kalah penting. Kayak misalnya sekarang yang lagi ramai itu kayak banyak kan adalah data analitik. Itu sangat dipakai nih. Cara-cara kita mengakses suatu apa namanya data gitu menjadikan suatu informasi. Karena data kita ambil gitu ya, kita download, kita generate, kemudian kita olah-olah. Kalau orang yang nggak paham gitu ya, ini ada apa sih? Itu nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau kita juga sudah belajar prosesnya, kemudian dilihat dengan datanya, jadiin satu, oh kita paham yang mana yang menjadi red flag, yang mana yang menjadikan itu resiko, yang mana yang harus kita cek, kayak gitu. Tapi di luar itu semua disiplin ilmu kayak beberapa hal gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman ada teman saya bagian apa namanya teknik gitu ya bisa juga belajar macam-macam gitu ya mengenai data analitik pun kita bisa belajar. Nah di perusahaan itu biasanya ada fasilitas training. Jadi orang-orang itu juga dikasih apa namanya belajar untuk mendapatkan skill-skill yang baru gitu ya. Dan skill kayak public speaking, kemudian kayak tadi cara komunikasi, kemudian cara apa namanya kalau di audit itu ada jiwa yang skeptism gitu ya. Dan curiosity juga ini kita jangan langsung percaya aja gitu ya. Kemudian karena kita punya pengalaman ini kayaknya nggak kayak gini deh. Jadi kita benar-benar cek gitu ya sampai ke sedalam-dalamnya sampai ke akar masalahnya apa sih? Kenapa sih kejadian seperti ini gitu ya. Jadi ada dua hard skill dan soft skill. Nah, tadi yang saya bilang data analitik itu yang lagi trending sekarang, yang lagi banyak dipakai, tapi basic-basic ilmunya kalau saya pernah juga ngambil orang dari psikologi gitu ya. Karena apa? Dia pun bisa juga pintar dengan wawancara. Dia juga jago di situ. Nggak apa-apa belajar teknik auditnya. Ada juga yang berbagai macam yang lain-lainnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya tadi dua yang tadi itu menjadikan yang di soft skill tadi yang continuous learner dengan komunikasi itu menurut saya pribadi ya. Ini bukan mewakili siapa-siapa itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk auditor sekarang. Waduh, berarti banyak banget skillnya nih, komunikasi, terus harus bisa beradaptasi ya yang paling penting ya Pak. Maksudnya di setiap perusahaan pasti memiliki regulasi cara auditor yang berbeda-beda. Nah, seperti itu tuh teman-teman kalau misalkan teman-teman berminat menjadi auditor bisa diterapkan nih skill-skill yang dikasih sama Pak Doni ini. Boleh Kak Resa? Nah, baik, untuk dalam menjalani proses audit ini pastinya kan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi seorang audit nih. Nah, tantangan yang paling sering dihadapi Bapak dalam menjalankan tugas sebagai audit ini apa sih kira-kira? Oke, tantangannya memang banyak sekali ya kalau kita ngomong masalah audit. Intinya kan kalau audit itu bertugasnya kalau misalnya ada suatu jalan yang bengkok gitu ya, kita pengen lurusin gitu ya. Nah, kita juga banyak berargumen, tapi kalau itu adalah normal sehari-hari. Yang paling seru ketika kita menemukan suatu fraud. Nah, ini yang paling apa namanya rame gitu. Jadi memang jiwa kita juga jangan takut ketika ada suatu fraud gitu ya. Kita nggak langsung, waduh, langsung langsung apa namanya, wah ini tadi kenapa-kenapa ya. Karena teknik interview di situ akan kelihatan gitu, teknik investigasi gitu ya.
dan kemudian cari cara-cara mengulik-ngulik suatu informasi gitu ya, itu juga menjadi hal-hal yang mendasar. Tantangannya adalah ketika kita ingin tahu suatu informasi dan informasinya itu ditutup-tutupi. Nah, bagaimana teknik kita dengan apa namanya skill kita gitu ya, dengan cara-cara interview kita gitu ya. Kalau misalnya satu titik gini, kita menemukan pengen tahu ada hal-hal yang di sini nih yang kita pengen tahu. Caranya muter aja dulu gitu ya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan dokumen-dokumennya gitu ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan titik ini. Ketika kita tahu semuanya, baru kita akan bisa apa namanya mendapatkan ini. Nah, memang kalau paling besar tantangannya ketika ketemu yang namanya kita menyikap suatu fraud karena rejectionnya gitu ya, kemudian eh, ada emosi di situ gitu ya, ketika orang berdalih untuk oh saya tidak melakukan itu gitu ya, tapi dengan bukti-bukti yang ada kita coba meyakinkan ini kejadian gitu ya, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, tapi nggak cuma dari situ yang tadi saya bilang mengenai data analitik, ketika sekarang banyakkan adalah memakai suatu data gitu ya. Dulu tuh zaman saya pertama-tama kali masuk audit banyakkan adalah sampel, ambil beberapa gitu ya. Sekarang alat dari audit itu juga sudah canggih-canggih. Nah, tantangan kita gitu ya untuk bisa terus adaptasi adalah belajar ke sana juga gitu ya, memakai softwarenya, memakai apa analisa kita gitu ya. Jadi kita bisa juga ikut perkembangan zamannya kayak gitu. Dan beberapa hal adalah yang challenging itu tadi berdiskusi dengan high level. Itu nggak gampang juga gitu ya berdiskusi dengan sampai direksi gitu ya, menceritakan ini ada kejadian loh di sana gitu ya, ceritanya kayak begini gitu ya. Kadang-kadang cara kita juga ngomongnya kadang-kadang apa ya tidak beraturan, itu juga menjadikan orang tuh bingung kayak gitu. Jadi kita seputaran di situ sampai dengan teknik kita membuat reporting artinya tulisan dalam suatu apa namanya laporan audit itu memang challenge-nya banyak ya. Jadi setiap fase, setiap step-step dari auditnya itu yang saya bilang dari mulai planning, fieldwork, reporting itu ada challenge-nya masing-masing. Tapi di luar itu kalau ditanya yang paling berat ya sudah kita pasti biasanya adalah ketemu fraud. Kalau fraud-nya itu ada divisi khusus itu enak kita tinggal lempar saja ke sana. Tapi kalau kita diminta internal audit untuk investigasi lebih dalam, untuk tahu lebih dalam, itu menjadi challenge tersendiri. Kadang kita pun interview bisa mencapai 3 jam, 4 jam, 5 jam kayak di BAP polisi aja gitu ya. Kita sebagai polisinya gitu ya. Kita mau cari tahu informasinya, pertanyaan yang sama itu bisa kita ulang bisa 5 kali, 6 kali gitu ya, kita lihat konsistensinya jawabannya sama atau tidak gitu ya. Dan kita mulai-mulai membuat bukti-bukti baru, cara-cara interview yang berbeda, itulah yang paling seru sih sebenarnya di internal audit. Oke, sangat seru banget ya Pak. Jadi pekerja audit ini kayak jadi saya pengen coba juga nih, tantangan banget gitu buat kedepannya siapa tahu bisa jadi audit seperti Bapak. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Otomatis kan kalau di suatu perusahaan ketika mengaudit itu ada hubungan interaksi nih Pak sama karyawan-karyawan lain untuk mencari informasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik itu yang kayak gimana sih Pak agar mendapatkan informasi tentang perusahaannya? Oke, itu kalau kita bilang bagaimana cara membangun itu sebenarnya lebih ke arah soft skill-nya ya. Jadi teman-teman itu biasanya cara yang beda gitu ya, cara hal-hal yang misalnya kayak Mbak Resa dengan Mas Arya nanya ke saya gitu ya, mungkin beda-beda nih tekniknya gitu ya. Nah itu sangat saya bilang adalah soft skill yang perlu dikembangin bagaimana approaching ke orang. Saya pernah ketemu ini memang apa namanya orang ini sudah agak lumayan berumur gitu ya. Cuma kita bilang ini agak susah mau ngomong ketika hal-hal yang dia audit, yang kita mau audit gitu ya. Misalnya dia orang engineering sebut aja gitu ya. Nah kalau ketemu dia itu nggak bisa di jam kerja. Bahkan dia bilang ini auditor ganggu banget sih, gangguin saya aja sih kayak gitu. Nah kita sendiri kita yang harus adapt gitu ya. Kita bisa ngelihat oh kalau saya perhatikan ketika eh, dia itu habis sebelum maghrib itu dia istirahat tuh.
diduduk di tempat dia paling cuma browsing. Nah, mungkin itu waktu yang tepat buat ngobrol. Nah, ngobrolnya itu nggak langsung ke tema auditnya, Pak, ini mana dokumennya, Pak, ini kenapa kejadian kayak gitu. Enggak. Ngobrol aja, ditanya dulu, Pak, rumahnya di mana? Pulangnya naik apa? Kayak gitu-gitu. Kemudian punya anak, misalnya agak personal, tapi memang harus dilihat dulu ya. Jangan langsung masuk yang ke personal juga kalau memang kita lihat tidak bisa ini. Tapi kita cerita dulu mengenai keluh kesah kita, mungkin kenapa kita melihat misalnya di proses ini kok kayak begini-begini. Mungkin dia baru bisa cerita, tapi waktu yang tepat seperti apa. Kayak gitu. Jadi pendekatan-pendekatan ini kalau kita bilang adalah soft skill-nya harus bagus dulu caranya, bagaimana kita bisa berbicara dengan auditinya. Di lain itu juga yang paling penting sebenarnya adalah culture dari perusahaannya. Beberapa perusahaan sudah punya culture yang bagus, dia sangat terbuka dan open. Itu ketika teman-teman bisa masuk perusahaan-perusahaan yang eh, bagus, yang besar gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah mature, dia adapun kesalahan, dia open gitu ya. Jadi ketika ada audit, dia senang. Pak, tolong saya dibantu karena saya nggak sempat melihat ini, kerjaan sehari-hari itu sudah banyak, dia bilang gitu. Jadi ketika kita melakukan audit, Pak, ada kontrol yang bisa diimprove. Jadi kalau kita ngomongin audit, kita melakukan fokusnya ke tingkat kontrolnya seperti apa, Pak, bisa seperti bisa nggak kita berdiskusi misalnya kontrolnya sebaiknya Bapak melakukan hal-hal ini atau Ibu melakukan hal ini biar agar misalnya datanya itu akurat, datanya itu valid. Karena kita bisa mengungkapkan bahwa Bu, seluruh datanya yang Ibu sajikan di laporan, ini nggak valid dan nggak akurat. Nah, kita bisa, habis itu kita ngobrol segala macam. Nah, jadi ada dua hal tadi, kalau dari individunya, kita ngomong soft skill-nya, kalau dari perusahaannya ngomongin culture-nya. Dan itu nggak bisa, apa namanya, nggak bisa dipisahkan ya. Ketika dapat perusahaan misalnya yang culture-nya buruk, ya soft skill-nya benar-benar harus jago tuh auditornya. Tapi kalau misalnya perusahaan sudah mature, nah kita sebenarnya lebih auditornya lebih enak gitu untuk bisa masuk. Nah, kita jangan datang-datang itu mindsetnya ya sebagai polisi aja, tapi sebagai partner gitu ya. Kita datang itu kita menjembatani lah ibaratnya. Apakah ada masalah, bisa gak kita bantu gitu. Jadi temanya gitu, bukan kita datang nanti kita cari kesalahannya, itu udah orang reluctant duluan kayak gitu. Jadi kita bisa bantu seperti apa kayak gitu. Ketika dia audit bisa bantu, mereka pun happy gitu ya. Dia pun apapun rekomendasinya gitu ya, yang logically accepted, artinya bisa diterima secara logika gitu ya, itu pun akan dijalani. Dan ketika kayak begitu auditor juga senang, mereka juga senang, auditnya juga senang gitu ya. Dan sampai level direksi pun kita juga melaporkan ini ada yang salah gitu ya, ada yang kurang tepat, tapi tenang aja teman-teman itu lagi mengerjakan kok, perbaikannya seperti apa kita laporin. Nah, laporan kayak begitu tuh manajemen senang gitu ya, ibaratnya oh ya sudah, memang memang pasti ada masalah, masih ada kendala-kendala gitu ya. Aneh kalau misalnya suatu perusahaan mulus-mulus aja nggak ada, itu biasanya aneh gitu ya. Nah, ketika ada masalah, ada solusinya seperti apa dan dikerjakan. Nah, seperti itu sih. Oke, jadi mungkin lebih ke penyesuaian di tempatnya kayak gimana secara ngobrolnya gitu, nggak harus yang langsung kayak gimana di perusahaan ini atau gimana seperti ini gitu ya Pak. Jadi Iya, pelan-pelan dulu gitu untuk mencari informasinya tuh kayak investigasi gitu. iya. So memang Investigasinya skill. kalau misalnya dari apa ya, teorinya memang banyak ya, teknik interview gitu ya, teknik komunikasi mungkin bisa di apa namanya, dibaca dan dilihat gitu ya. Tapi kalau saya sebagai praktisi memang senang kita sudah tahu teorinya seperti apa. Saya juga banyak berikan apa namanya, training-training mengenai hal-hal gitu, kayak kita aja ada training-training kayak Seven Habit gitu ya, itu ada trainingnya juga di level-levelan kayak kita juga, itu juga masih di training gitu ya, kita masih melakukan aktualisasi diri gitu ya. Jadi kita juga nggak mau kalah nih dengan teman-teman apa namanya, adik-adik yang masih kuliah gitu ya. Kita juga pengen terus belajar sebenarnya di dunia ini apa namanya, kerja itu seperti apa. Karena yang teman-teman yang saya tahu ya di mahasiswa udah belajar mengenai AI, machine learning gitu ya. Kalau kita sendiri gitu ya, kadang-kadang di perusahaan ini kadang-kadang belum kepake juga gitu ya. Tapi kadang-kadang mau menerapkan. Ketika perusahaan menerapkan, kita juga udah siap kayak kayak gitu. Jadi apa namanya, proses pembelajaran itu sangat penting sih kalau dari saya ya, untuk menjadi auditor.
Oke, menarik banget ya Pak tentang pekerjaan audit ini. Nah, ngomong-ngomong tentang menarik nih, kira-kira Karesa ada pertanyaan apa tentang menarik Wah, pekerjaan audit ini? sangat menarik dengan pekerjaan audit ini ya. Kira-kira dalam selama mengaudit nih, menginvestigasi para karyawan ini, ada nggak sih dari Bapak sendiri pengalaman unik atau menarik nih yang berkesan selama melakukan audit ini? Apakah bertemu dengan orang yang, oh begini ya ternyata, atau ada yang, oh ternyata seperti ini, begitu. Ini dalam konteks investigasi atau dalam konteks audit yang biasa-biasa aja ya? Dalam Kalau dari saya ini dalam investigasi. Jadi selama investigasi kan Bapak Hmm. selalu pasti menemui dengan karyawan yang oh sifatnya ternyata seperti ini. Oh gitu-gitu begitu. Oh gitu. Jadi kalau investigasi memang ada apa ya? Ada kecenderungan juga ibaratnya kan ini ada sesuatu yang melanggar hukum dan akan perusahaan itu apa ya? Sifatnya tegas dengan hal-hal yang ibaratnya investigasi merujuk kepada fraud gitu. Dan pengalaman-pengalaman saya tuh untuk investigasi ini memang menariknya gini. Ketika kita ngobrol dengan satu auditi yang kita sudah suspek gitu ya, panjang gitu ya ngobrol-ngobrol itu kadang-kadang ya tiba-tiba sakit gitu ya, kemudian susah ditemui gitu ya, kemudian tiba-tiba dokumennya juga nggak dikasih. Nah, itu banyak kayak gitu ya. Kalau di tempat saya pernah mengalami kayak begitu gitu ya. Mungkin di teman-teman lain, mungkin ya di tempat rekan-rekan kerja saya juga pasti akan banyak untuk melakukan gitu. Jadi memang saya bilang kalau investigasi itu pinter-pinter dari auditornya buat juga mengetahui gitu ya cara-cara yang paling benar seperti apa. Tidak ada cara yang benar-benar pakem di investigasi itu tidak ada. Harus benar-benar kita adaptasi seperti itu. Nah, yang pengalaman tadi saya bilang ketika kita ngomongin baru 1 hari saya datang, kemudian hari kedua, hari ketiganya kita sudah tahu kita mau melakukan audit investigasi, ya orangnya tiba-tiba sakit nggak pernah masuk lagi sekitar 2 mingguan lebih kayak gitu. Ada juga yang ibaratnya menutupi itu ibaratnya ya udah apa yang ditemukan auditor yaitu aja gitu yang apa namanya yang akan dia tanggung jawab, padahal kalau kita nggak ngulik lebih dalam gitu ya yang diambil uangnya itu jauh lebih besar gitu ya, jadi memang benar-benar hati-hati di situ. Tapi juga kadang-kadang hati-hatinya gini, ketika kita dapat suatu laporan, kita punya yang namanya whistleblowing system, kita dapat laporan kemudian kita investigasi, hati-hatinya adalah kita pastikan dulu jangan langsung main tuduh dia salah ya, itu pastikan dulu dokumennya, kemudian datanya, evidence-nya, semuanya, bukti-buktinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika itu ada juga yang buktinya lemah gitu ya, itu juga belum bisa untuk menggiring suatu orang itu menuju ke suatu kesalahan yang pasti kayak gitu. Jadi ketika kita dapat apa namanya laporan, kita coba telaah dulu dan kalau bisa kita melakukan apa namanya kayak guidance dulu lah gitu ya. Kita ngobrol nih kalau misalnya yang melanggar hukum misalnya harus ada 2 alat bukti. Diarahin saya butuh buktinya ini dan ini gitu ya. Ada nggak misalnya chat WhatsApp-nya gitu ya. Kemudian misalnya dokumen yang dia tanda tangani. Kalau dia nggak ada, kemudian oh cari cara yang lain misalnya, kadang-kadang seperti itu sih. Jadi kita dapat hal-hal yang kita masih hati-hati dulu nih. Jadi investigasi itu nggak mesti langsung nemuin, oh ini udah pasti salah gitu ya. Tapi adalah melakukan pembuktian gitu ya. Ada hal ini benar atau tidak yang dituduhkan. Kalaupun nanti tidak benar, kita harus fair bahwa ini tidak benar dituduhkan. Dan kita juga harus bilang sebagai auditor, metode yang dilakukan seperti apa. Seperti itu. Misalnya observasi, ada misalnya pencurian bahan bakar. Kita harus lihat-lihat benar gitu ya, bener gak kejadian seperti itu. Nah, kadang-kadang memang di kita di audit perusahaan memang alatnya nggak lengkap seperti di audit kayak pemerintahan, mungkin di polisi lah, pemerintahan juga mungkin polisi yang lebih lengkap kayak ada PPATK misalnya. Itu kan lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi kita bisa tahu macam-macam. Nah, kalau di tingkat auditor perusahaan nggak sampai segitu gitu. Jadi memang alat bukti itu kita juga harus berdiskusi dengan bagian-bagian yang terkait. Misalnya apa? Bagian legal.
gitu ya. Bukti ini sudah cukup atau belum sih kayak gitu. Kemudian kita juga ngomong mengenai HR-nya gitu ya, ke karyawan ini seperti apa. Ada nggak undang-undang yang dia lakukan apa namanya pelanggaran seperti itu sih. Oke, mungkin banyak sekali ya Pak kayak tantangan, hambatannya, terus juga kayak mungkin untuk mencari kunci keberhasilannya juga harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang. Nah, terkait kita kan udah banyak banget berbicara tentang audit di pekerja audit, terus dari tadi juga Bapak udah ngasih tips and tricksnya juga nih gitu kan, skill-skill seperti apa, terus di pekerjaannya juga harus kayak kayak gimana dilakukannya. Nah, kira-kira ada saran nggak nih Pak untuk kami sebagai mahasiswa atau teman-teman yang menonton pada podcast siang hari ini untuk memulai karir sebagai auditor itu harus seperti apa sih Pak? Oke, kalau mulai karir sebagai auditor itu sebenarnya apa ya? Kita bisa mulainya itu dari saya juga agak bingung gini ketika ditanya dari bagian atau dari universitas tertentu atau bagian tertentu juga enggak juga gitu ya. Karena saya juga banyak melakukan interview juga dengan adik-adik gitu ya yang mau berkarir di dunia internal audit. Tapi yang saya lihat kayak gitu ya, tadi saya bilang itu komunikasi skillnya, kemudian bagaimana dia bisa banyak tahu di bidangnya. Paling hal-hal seperti itu yang kita apa namanya, yang kita lihat. Nah, selain itu sebenarnya juga banyak juga kok apa namanya pelajaran-pelajaran mengenai internal audit kayak gitu. Kalau di tempat di internal audit sendiri kayak ada sertifikasinya, misalnya kayak Certified Internal Auditor gitu ya. Atau juga kalau di sistem informasi juga ada tuh di Certified System Information Auditor itu CISA yang ngeluarin ISAKA. Nah, banyak belajar dan banyak tahu gitu ya mengenai auditor kayak mengenai hal-hal di bidang audit akan menjadi nilai plus bagi interviewer. Mungkin kayak bagi saya ketika oh kadang-kadang nih ada yang fresh graduate gitu ya, dia memang bener-bener pengen banget jadi auditor dan dia sudah tahu gitu. Kadang kita amazed juga loh, emang diajarin sampai segitunya gitu ya belajar auditor. Oh ya Pak, karena saya belajar, saya ada bidang ilmunya di internal audit itu memang bisa dipelajari seperti itu. Dan teman-teman juga bisa masuk kayak komunitas. Kebetulan saya juga sebagai pengurus di Indonesia Internal Audit Community. Jadi kalau teman-teman mau bergabung di sana, saat ini memang banyak kan praktisi dan juga banyak juga dosen. Ada beberapa yang teman-teman juga masuk ke dari mahasiswa sih. Memang kalau memang tertarik gitu ya join di situ, nanti di situ tuh WA group gitu kita juga juga banyak ngadain seminar-seminar gitu ya. Itu menarik gitu ya. Case-case-nya tuh real langsung dan teman-teman mungkin dari mahasiswa gitu bisa ngelihat juga oh ternyata di internal audit itu seperti ini ya karena di situ adalah benar-benar praktisi dari apa namanya dari internal audit. Nah, banyak pengalaman, banyak network juga, kemudian banyak tahu mengenai teori internal audit gitu ya, itu akan lebih dapat eh, potensi atau kesempatan menjadi internal audit. Kalau memang tertarik di bidang internal audit ya. Kalau misalnya itu tertarik gitu ya, adik-adik atau teman-teman sekalian mau masuk sebagai internal auditor, cari tahu dulu seperti itu, belajar, kemudian di berbagai disiplin ilmu itu dibutuhkan. Jadi kalau di tempat saya ada dari bagian yang tadi saya bilang bagian teknik, bagian akuntansi, kita semua blending di situ karena internal audit akan melihat suatunya secara holistik. Timnya lengkap atau tidak, punya disiplin ilmu seperti apa, kayak gitu. Jadi nantinya nggak usah khawatir bagian jurusan apa, tapi memang kadang-kadang dibutuhin itu bisa menjadi internal auditor seperti itu sih. Oke, menarik banget ya. Banyak banget yang kita dapat nih siang hari ini nih teman-teman untuk menjadi auditor tuh harus seperti apa dan juga skillnya juga yang harus diperlukan itu kayak gimana. Nah, kita masuk ke sesi Q&A nih Pak. Kita tadi udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan di Instagram kami. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu oleh Karesa. Oke, mungkin dari penjelasan Bapak tadi, mungkin sebelumnya kan kita udah memposting poster nih, kira-kira ada nggak ya
yang bertanya mengenai audit ini, dan reaksinya cukup banyak ya yang bertanya. Yang pertama itu ada dari Macamu underscore. Emang betul kalau jadi auditor itu banyak musuh, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab aja. Itu persepsi ya. Jadi memang karena kita dilihatnya sering apa namanya ngecek-ngecek kesalahan orang gitu-gitu ya. Jadi persepsinya mungkin banyak musuh kayak gitu ya. Tapi pengalaman saya ketika perusahaannya sudah mature gitu ya, sudah baik, mereka justru open dan mereka justru banyak curhat ke internal auditor. Jadi yang penting adalah bagaimana approaching dan pembawaan kita gitu ya. Kalau kita cuma mau nyari kesalahan sedikit gitu ya, kemudian hal-hal yang kita kulik-kulik mau cari, oh ini masih salah-salah aja gitu, pasti banyak musuhnya gitu, pasti banyak orang yang akan senang gitu ya. Ya kerjaan dilaporin ke atasan bahkan sampai ke direksi dan dilaporin yang salah-salah doang. Nah makanya perlu ada teknik dan perlu ada apa namanya diskusi, kemudian juga meeting yang tadi opening closing meeting itu harus dijelas tujuannya apa kayak gitu, sehingga auditor itu berperan di perusahaan itu bukan sebagai musuh gitu ya, bukan sebagai hal-hal yang takuti, tapi justru dipanggil, tolong dong diaudit supaya kita tahu di mana prosesnya, seperti itu sih. Jadi kalau sudah kayak begitu sudah lebih mature sih. Jadi itu anggapan iya, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Oke, berarti hanya sebagai persepsi orang-orang aja nih, sebagai mungkin di Iya, tempat pekerjaan mungkin karyawannya yang punya persepsi, wah auditor ini musuh-musuh kami nih gitu. Biar jadi cari-cari tahu nih mungkin seperti itu ya Pak, hanya sebagai persepsi tiap orang-orangnya aja seperti apa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ada dari Sahnaz underscore Mutia. Eh, Bapak ini kan udah lama ya Pak menjadi auditor. Nah, ada nggak sih Pak rasa bosan menjadi auditor selama bertahun-tahun? rasa bosan saat ini alhamdulillahnya sih nggak ada ya. Karena saya profesional di bidang ini gitu ya. Bahkan saya justru merasa ketika banyak mempelajari audit ini justru banyak yang kita tuh banyak nggak taunya gitu ya. Oh ternyata proses ini berbeda, oh ternyata proses ini nggak seperti itu gitu ya. Teorinya mungkin kita banyak merujuk kepada IIA gitu ya, Institute of Internal Auditor. Ada juga ISAKA. Cuma implementasi di setiap perusahaan itu beda-beda. Karena saya bilang di bawah, kalau kita mempelajari suatu disiplin ilmu itu dari COSO gitu ya. Bawahnya itu adalah control environment gitu ya. Nah, ketika control environment yang beda-beda, implementasi dari audit kita itu juga harus beradaptasi. Jadi internal itu banyak ketemu orang baru, bahkan satu perusahaan ya kita misalnya stay lama gitu ya, berapa tahun gitu ya. Karena objeknya beda-beda, ketemu orangnya juga beda-beda, yang diaudit juga beda-beda. Setiap kita ngaudit, kita belajar hal-hal baru gitu ya. Makanya saya bilang itu ilmunya banyak yang kita dapetin. Kayak dari saya, dari pertamanya belajar dari apa namanya industri jualan motor gitu ya, sampai sekarang industri yang ibaratnya energi batu bara gitu ya. Itu kan sangat jauh sekali. Makanya itu kalau dibilang internal auditnya sendiri gitu ya, itu nggak bisa dibilang bosan karena prosesnya panjang dan banyak hal-halnya juga kalau kita ngalamin sendiri ya apa namanya akan berasa gitu ya. Ketika kita melihat hal-hal yang berbeda itu menjadi suatu pelajaran baru. Saya bilang sih, saya kira sih selama 17 tahun ini saya masih merasa kurang gitu ya. Bahkan justru pengen belajar lebih banyak kayak gitu. Oke, menarik ya. Boleh Kak Resa pertanyaan selanjutnya? Oke, untuk selanjutnya itu ada dari Setiadi Haryo underscore. Pertanyaannya itu, tanggung jawab terbesar jadi seorang auditor itu apa sih, Pak? Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ungkapkan. Nah, jadi masalah internal auditor itu nggak mungkin gitu ya. Masalah integritasnya juga dan masalah objektivitasnya. Yang paling penting harus objektif ya. Apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia tulis itu harus benar-benar itu artinya dilaporkan ya. Itu harus benar-benar sesuai gitu ya. Jadi internal auditor tuh gini, ketika saya melihat sesuatu masalah gitu ya, dengan cara metode saya menemukan itu suatu masalah gitu ya. Kita harus tulis di laporan kita, metode kita tuh misalnya kita observasi tanggal berapa gitu ya observasinya.
kemudian cara melihatnya seperti apa. Dan kita harus yakin yang datang kayak Mbak Resa atau Mas Arya datang ke sana itu akan menghasilkan laporan yang sama karena memang kejadiannya seperti itu. Jadi tanggung jawabnya kita dalam suatu laporan gitu ya, itu harus benar-benar tidak bisa ibaratnya ditawar menawar lah ibaratnya. Kalau kita bisa melaporkan sesuatu, ya itu harus dipertanggungjawabkan dan ada evidence-nya, cara melakukannya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi nggak boleh asal ngelaporin dan paling penting jangan berbohong kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana kejadiannya, kayaknya sih kejadian, nah nggak boleh tuh. Kayaknya itu ibaratnya kita cuma memprediksi saja. Padahal fakta di lapangannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau kita bilang adalah yang saya lihat atau yang saya tahu atau yang saya observasi pada saat itu begini. Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh kira-kira. Kalaupun kita nggak tahu, kita jawab pada saat ini kita nggak tahu. Gitu ya. Kita akan cari tahu dulu kenapa kejadiannya seperti ini. Kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, di podcast siang hari ini. Nah, ada pertanyaan dari Caprier. Ada inspirasi nggak sih Pak atau sumber inspirasi Bapak untuk menjalani karir sebagai seorang auditor ini? Sumber inspirasi ya. Sebenarnya kalau dibilang dari awal audit saya masuk ke dunia internal audit juga kayak kecelakaan gitu ya. Tapi setelah banyak tahu gitu ya, sumber inspirasi jadi banyak dari banyak orang ya. Ibaratnya kita juga banyak-banyak nggak ada sumber inspirasi yang khusus gitu ya. Karena kita tuh apa ya, melihat suatu kesalahan dan kita mau membenarkannya kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau ditanya inspirasinya mungkin bisa dari atasan saya menjadi sumber inspirasi karena memang apa namanya, dia berperilaku baik gitu ya. Kadang juga mungkin kalau banyak tokoh di apa namanya, di Indonesia, di kemudian banyak bacaan-bacaan juga gitu ya di beberapa hal gitu juga menjadikan apa namanya rujukan gitu ya. Jadi kalau yang secara khusus bagi saya pribadi sih tidak ada gitu ya yang menjadi oh ini harus kayak begini banget, role modelnya banget gitu ya, nggak ada karena kita bisa belajar dari banyak orang. Jadi saya tidak menutup kemungkinan belajar dari ya mungkin bisa belajar juga dari uh, Mas Arya sama Mbak Reza juga gitu. Jadi mungkin kalau ditanyain inspirasi dari mana ya banyak gitu sih, nggak bisa secara khusus. Wah, menarik sekali ya Pak. Oke, ini udah di akhir segmen nih sesi kita. Tadi kita udah berbicara banyak banget tentang audit, juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton semuanya. Nah, nih di akhir ini ada yang ingin disampaikan nggak nih Pak untuk kami sebagai mahasiswa atau yang mau memulai kerja di bidang audit ataupun di pekerjaan lainnya sebagai closing statement di siang hari ini di podcast kali Oke. ini. Kalau buat teman-teman ya yang masih kuliah ya sebenarnya sih belajar aja yang benar dulu gitu ya. Kemudian juga hasilnya apa namanya supaya tidak mengecewakan karena kalau dari saya melihat dari kacamata interviewer ya, artinya saya banyak juga melakukan interview kepada fresh graduate gitu ya. Melihat suatu screening awal memang pasti akan melihat dari IPK-nya, kemudian juga dari apa namanya attitude-nya. Jadi kalaupun teman-teman atau adik-adik pengen bekerja nanti masukin ke dunia apa namanya korporasi apalagi ya, belajar dulu yang benar, kemudian perbanyakin networking, jangan banyakin musuhnya gitu ya, karena nanti itu akan sangat membantu tuh. Banyak juga kayak misalnya kita udah kerja di mana gitu ya, ada teman diajak kerja untuk ikut bareng, itu juga bisa. Jadi perbanyak networking, pinter-pinter, banyakin belajarnya, kemudian yang paling penting jaga attitude-nya, itu yang paling penting karena banyakan dari kami sebagai interviewer, sebagai orang yang akan merekrut, kita akan melihat banyak tuh mengenai attitude-nya gitu ya. Apalagi ketika kita terima gitu ya, kita lihat yang pertama kali pada masa probation adalah attitude-nya. Ini tuh orang seperti apa ketika dia dalam pressure, ketika dia apa namanya dikasih suatu tugas, dikasih tanggung jawab, itu seperti apa? Karena banyak
yang kita kecewa gitu ya di beberapa kebetulan nggak kejadian di saya sih, di beberapa teman gitu ya ada cerita bahwa ya ketika ini nggak spesifik secara umum Gen Z semuanya ya gitu ya, ketika dia masuk beberapa hari hilang, kerja hilang aja gitu, nggak ada kulon-wonnya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah jadi yang penting adalah attitude-nya dijaga, kemudian kalau bisa berusaha semaksimal mungkin di mata kuliahnya, di pelajaran-pelajarannya, ya sama bangun networking dari sekarang gitu ya. Karena itu juga akan banyak membantu teman-teman juga, nggak cuma masa sekarang, tapi di masa-masa ke depan gitu ya. Banyak juga teman-teman kuliah, teman-teman SMA gitu yang saling narik gitu ya. Oh, sebagai internal auditor, saya butuh di perusahaan ini, mau nggak join? Itu banyak sekali kayak gitu. Oke, pembicaraan siang hari ini insightful banget ya buat kita semua untuk para teman-teman pendengar melampaui angka dan juga penonton di YouTube kami. Semoga apa yang dikatakan oleh Pak Doni ini bisa apa ya, menginspirasi teman-teman semua yang memang ingin mencoba bekerja sebagai audit. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Doni telah berkenan untuk menjadi narasumber kami di acara Melampaui Angka ini. Semoga sehat selalu dan makin sukses di pekerjaannya. Untuk itu mungkin kami segenap dari host Melampaui Angka, saya Arya dan Reza pamit undur diri di acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.